Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Milza Astradi Irawan dengan NIM C1011251177. Jadi saya akan menjelaskan konsep pengujian hipotesis tentang selisih rata-rata dua populasi independen. Pengujian hipotesis mengenai selisih rata-rata dua populasi independen bertujuan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara nilai rata-rata μ1 dari populasi pertama dan nilai rata-rata μ2 dari populasi kedua. Berdasarkan data yang diperoleh dari dua sampel acak yang saling bebas dari masing-masing populasi, di mana hipotesis 0 H0 biasanya menyatakan bahwa μ1 kurang μ2 sama dengan 0 atau μ1 sama dengan μ2. Dan hipotesis alternatif HA menyatakan adanya perbedaan, misalnya μ1 kurang μ2 tidak sama dengan 0 atau μ1 lebih besar dari μ2 atau μ1 lebih kecil dari μ2. Proses pengujian melibatkan perhitungan statistik uji T atau Z dengan mempertimbangkan ukuran sampel, selisih rata-rata sampel X bar 1 kurang X bar 2, dan estimasi kesalahan baku selisih tersebut yang mungkin memerlukan asumsi kesamaan varian populasi atau menggunakan prosedur yang berbeda jika varian dianggap tidak sama. Seperti uji T untuk selanjutnya dibandingkan dengan nilai kritis atau digunakan untuk menghitung nilai P guna menarik kesimpulan statistik apakah H0 harus ditolak atau tidak. Selanjutnya contoh soal akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Halo, perkenalkan, saya Oktavia Putri Kayangan Pratama dari kelompok 1 dengan NIM C1011251185. Saya akan menjelaskan soal mengenai data hipotesis berpasangan. Di atas ini adalah soal yang saya buat sendiri. Jadi saya akan menjelaskan penyelesaian dan jawaban dari soal tersebut. Di sini kita ketahui bahwa soalnya berbunyi PT KGP merupakan perusahaan yang memproduksi makanan non-kolesterol. Perusahaan ini menjamin bahwa konsumen akan turun berat badan sebanyak 1 kg selama 2 minggu. Dari 100 orang yang mengikuti program ini, ternyata rata-rata penurunan berat badan mencapai 0,8 kg dan standar deviasinya 0,23 kg dengan taraf nyata 5%. Apakah pernyataan perusahaan ini benar? Jadi di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dan kita akan mengetahui apakah pernyataan dari perusahaan tersebut benar. Oke, selanjutnya kita masuk ke penyelesaian dari soal tersebut. Jadi di sini kita melakukan beberapa langkah untuk menemukan jawaban dari soal tersebut. Nah, langkah pertama yang kita lakukan itu adalah merumuskan hipotesis. Jadi di sini H2O ini menyatakan bahwa rata-rata penurunan berat badan itu sama dengan 1 kg dan hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa rata-rata penurunan berat badan tidak sama dengan 1. Kita lanjut ke langkah kedua, yaitu menentukan taraf nyatanya. Di sini diketahui bahwa taraf nyatanya itu 5%, maka alfanya di sini dia sama dengan 0,05 karena menggunakan tanda sama dengan dan tanda tidak sama dengan. Maka dari itu pengujian hipotesisnya menggunakan dua arah, yang berarti alfanya kita bagi 2. Kita bagi 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 menghasilkan atau sama dengan 0,025. Dan untuk probabilitasnya dari alfa itu tadi dibagi 2 dan di bawahnya ini kita kurangkan 0,5 dikurang 0,25
menghasilkan atau sama dengan 0,4750. Nah, kemudian di sini kita melihat tabel distribusi normal standar. Untuk probabilitasnya di sini 0,4750, dia berada pada baris kolom 1,9 ini ya. Nih. Ini 1,9 sejajar dengan 0,475. Dan dia berada di kolom ini 0,06. Jadi di sini kita dapatkan bahwa nilai kritisnya itu 1,96. Di sini dapat dilihat bahwa sudah saya tulis nilai kritisnya itu 1,96. Nah, lanjut ke langkah selanjutnya yaitu menentukan uji statistik. Di sini saya menggunakan rumus Z, yaitu Z sama dengan rata-rata sampel dikurangi rata-rata populasi dibagi dengan standar error sampel. Di sini saya sudah menuliskan dan mendapatkan standar error sampelnya. Namun saya akan menjelaskan dari awal lagi bagaimana saya mendapatkan standar error sampel tersebut. Nah, di atas ini diketahui standar error sampelnya itu kan sama dengan standar deviasi per akar N. Nah, di sini sudah kita dapatkan standar deviasinya itu sama dengan 0,23. Nah, N ini kita tadi dapat lihat di soal ya. Nah, di soal ini N-nya itu 100 orang yang mengikuti program tersebut. Nah, jadi kita tuliskan di sini 100, akar 100 dari banyaknya orang yang mengikuti program tersebut. Nah, 100 ini sama dengan 10, Jadi di sini saya tuliskan 10. Standar deviasinya 0,23 dibagi dengan 10 itu mendapatkan hasil 0,023. Nah, kemudian kita transformasikan ke rumus lagi. Di sini kan rata-rata sampelnya itu 0,8 dikurangi dengan rata-rata populasinya itu sama dengan 1. Jadi 0,8 dikurangi dengan 1 dibagi dengan standar error sampelnya tadi yang kita dapatkan di atas, kita masukkan ke sini 0,023 sama dengan 0,8 dikurang 1 ini mendapatkan hasil min 0,2. Dan untuk standar error sampelnya tadi kita pindahkan ke samping dan tidak kita apa-apakan. Di pertama tadi kita pindahkan ke samping, jadi minus 0,2 dibagi dengan 0,023 mendapatkan hasil min 8,7. Lanjut ke langkah yang terakhir, merumuskan daerah keputusan. Nah, di sini itu kita ketahui bahwa Z atau nilai kritisnya itu 1,96. Nah, karena pengujian ini menggunakan pengujian dua arah dengan nilai kritis dua arah, maka di sini ada nilai minus dan nilai positifnya. Nah, nilai minusnya itu min 1,96 dan untuk nilai positifnya itu 1,96. Nah, nilai Z di sini kan yang di bawah ini kita peroleh 8,7. Ini 8,7 dan di sini 8,7. Nah, karena dia berada pada daerah yang menolak H0, maka untuk kesimpulannya itu H0-nya itu ditolak. Nah, jadi kesimpulan dari video saya ini PTKGP itu konsumennya akan turun berat badan sebanyak 1 kg selama 2 minggu itu tidak terbukti. Datanya menunjukkan bahwa penurunan berat badannya itu kurang dari 1 kilo. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Damiro Tambunan, NIM saya C1011251195. Saya akan menjelaskan pada contoh soal kedua. Di sini kan ada data. Di sini N-nya kan sudah kita tulis yaitu 5, dalam data yaitu 1, 2, 3, 4, 5.
Ini tingginya dalam bentuk sentimeter. Untuk langkah pertama itu kita mencari selisih dari pupuk A dan pupuk B. Yang itu hasilnya yaitu yang pertama, tanam pertama yaitu 0,5, 1,5, 0,5 lagi, 1,3, 30. Setelah mencari selisih, kita harus mencari namanya rata-rata. Rata-ratanya yaitu 1,5. Setelah habis rata-rata, kita harus mencari selisih dari variasi sampel dari selisih yaitu 1,72. Untuk mengerjakannya dengan rumus ini tinggal kita masukkan seperti ini. Jadi setelah sudah masukkan angkanya, berarti kita tinggal hitung yaitu 1,5 dikurang 0 yaitu 1,5. Penyebutnya yaitu 1,72, simpangan bakunya yang ini jadi 1,72 yang dari ambil variasi sampel dibagi dengan akar N atau disebut akar 5 sama dengan 1,5 per 0,709. Dapat hasilnya itu 1,950. Dengan taraf nyata yaitu 5%, kita dapat menyimpulkan karena T-hitnya T-hit 1,950 lebih kecil daripada taraf nyatanya itu 2,7765, maka H0 ditolak. Nah, baik, terima kasih. Oke, dengan saya Mutiara Wulandari, saya akan menjelaskan contoh soal kedua. Baik, dalam suatu percobaan yang dirancang untuk mengamati dua jenis pupuk terhadap pertumbuhan tanaman terong, sebanyak 5 tanaman terong dipilih secara acak. Nah, terong-terong tersebut kemudian diberi perlakuan pupuk A dan pupuk B. Hasil pengukuran tinggi tanaman terong setelah diberi perlakuan ditampilkan pada tabel ini. Pertanyaannya, dapatkah disimpulkan bahwa kedua jenis pupuk memberikan pengaruh yang berbeda terhadap rata-rata tinggi tanaman terong? Oke, di sini kita akan memasuki pembahasan soal. Di sini diketahui N-nya yaitu jumlah batang adalah 5 dan taraf nyatanya 5%. Di dalam rumus, 5%-nya kita jadikan desimal menjadi 0,05. 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025. Oke, di sini kita akan memasuki rumus ini, yaitu jika T hitung lebih besar dari TA per 2 N dikurang 1, atau jika T hitung lebih kecil dari minus TA per 2 N kurang 1. Di sini kita masukkan N-nya dikurang 1, jadi 0,025 sama dengan 4. Dari mana dapat 4? N-nya tadi 5 dikurangi 1, jadi 4. Sama dengan 2,7765. Di sini kita akan memasuki rumus T hitung, yaitu D bar kurang mu D per simpangan baku per akar N. Kita masukin minus 0,62 kurang 0. Kenapa 0? Karena mu D-nya tidak diketahui. Per 65,277 per akar 5 sama dengan minus 0,021. Karena T hitungnya 0,021 yaitu kurang daripada 2,7765, maka H0-nya ditolak atau tolak H0. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, saya Angel Agrianti Ananta. Saya akan menjelaskan contoh soal nomor 4. Dalam suatu percobaan yang dirancang untuk mengamati pengaruh dua jenis pupuk terhadap pertumbuhan tanaman terong, sebanyak 5 tanaman terong dipilih secara acak. Tanaman-tanaman tersebut kemudian diberi perlakuan pupuk Y dan pupuk Z. Hasil pengukuran tinggi tanaman terong setelah diberi perlakuan ditampilkan pada tabel berikut.
Pertanyaannya, dapatkah disimpulkan bahwa kedua jenis pupuk memberikan pengaruh yang berbeda terhadap rata-rata tinggi tanaman jagung? Jadi di sini kita akan memasuki rumus T hitung. Jadi T hitung sama dengan D bar kurang nu D per simpangan baku per akar N sama dengan 4,46 kurang 0. Dari mana dapat 0? Karena nu D-nya belum diketahui. Per 16,078 per akar 5 sama dengan 0,620. Jadi karena T hitungnya 0,620 kurang dari 2,7765 maka H0 ditolak atau tolak. Perkenalkan, nama saya Satria Lumberaja dengan NIM 1011252180. Perbedaan antara pupuk A dan pupuk B dengan menggunakan uji T berpasangan. Kemudian saya menghitung selisih antara pupuk A dan pupuk B. Selisihnya adalah yang pertama min 0,3, yang kedua 2, yang ketiga 2,9, yang keempat 3, yang kelima 3. Dari selisih tersebut saya hitung beberapa nilai statistik. Yang pertama, rata-rata selisih. Rata-rata selisih di sini 2,12 dan variasinya 2,007. Simpang bakunya di sini 1,416 dan jumlah sampelnya di sini 5. Nah, kemudian nilainya digunakan untuk menghitung standar error dan nilai T. Menghitung nilai T. Nah, langkah berikutnya adalah menghitung nilai T. Nilai T dihitung dari rata-rata selisih dibagi dengan standar error. Dan hasilnya adalah T 3,346. Nah, derajat bebasnya adalah 4 karena rumusnya N, minusnya cuma 1. Saya lihat nilai value hasilnya adalah sekitar 0,0287 karena value ini lebih kecil dari 0,05. Maka artinya perbedaan antara pupuk A dan pupuk B ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan secara statistik. Dengan kata lain, pupuk A memang terbukti lebih baik daripada pupuk B. Jadi berdasarkan analisis uji T berpasangan yang sudah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa pupuk A memberikan hasil lebih baik daripada pupuk B. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis statistik pada soal ke-6, yaitu perbandingan pertumbuhan batang tanaman yang diberi pupuk A dan pupuk B. Analisis dilakukan menggunakan uji T berpasangan karena setiap tanaman menerima kedua perlakuan secara berpasangan sehingga dapat dibandingkan secara langsung. Dalam penelitian dari 5 tanaman masing-masing, tanaman diukur pertumbuhan batangnya setelah diberi pupuk A dan pupuk B. Selisih nilai hitung dengan rumus pupuk A dikurangi pupuk B secara deskriptif. Rata-rata pertumbuhan pada pupuk A adalah 17,54, sedangkan pupuk B adalah 14,44. Perbedaan rata-rata antara kedua pupuk ini adalah 3,1 yang menunjukkan bahwa pupuk A memberikan pertumbuhan sedikit lebih tinggi daripada pupuk B. Namun, untuk mengetahui apakah perbedaan tersebut benar-benar signifikan secara statistik, menggunakan uji T berpasangan, dari hasil perhitungan, varian selisih ditemukan sebesar 32,51 dengan simpangan baku 5,70 dan jumlah sampelnya sebanyak 5. Nilai T hitung yang diperoleh adalah 1,218. Nilai T ini kemudian dibandingkan dengan T tabel pada taraf signifikan 5% dan derajat bebas 4.
yaitu sebesar 2,776. Karena T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara pupuk A dan pupuk B tidak signifikan secara statistik. Dengan kata lain, meskipun pupuk A memiliki rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi, namun secara ilmiah itu belum cukup kuat untuk menyatakan perbedaan yang nyata. Berdasarkan hasil tersebut, dapat kita simpulkan atau saya simpulkan bahwa keseluruhan kedua pupuk menghasilkan pertumbuhan batang tanaman yang relatif sama, yang hampir sama. Untuk memperoleh hasil yang lebih kuat, penelitian lanjutan dengan jurnal sampel yang lebih banyak dapat dilakukan. Mungkin hanya sekian dari pemaparan soal saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis statistik pada soal 7 yang membahas perbandingan pertumbuhan tanaman setelah diberikan dua jenis pupuk, yaitu pupuk A dan pupuk B. Penelitian ini dilakukan pada 5 batang tanaman. Setiap tanaman diberikan kedua perlakuan, sehingga data yang dihasilkan merupakan pasangan nilai yang saling terkait. Pengamatan dilakukan dengan mengukur tinggi tanaman setelah diberi masing-masing jenis pupuk. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, kemudian dihitung selisih antara pertumbuhan tanaman yang diberikan pupuk A dibandingkan pupuk B. Dari data yang diperoleh, dihitung beberapa nilai statistik dasar. Rata-rata selisih antar perlakuan adalah min 0,62 yang menunjukkan bahwa secara umum pupuk B sedikit lebih tinggi hasilnya dibandingkan pupuk A. Meskipun selisih ini masih sangat kecil, varian selisih yang diperoleh sebesar 65,2277 dengan standar deviasi sebesar 2,24 yang menggambarkan tingkat penyebaran data pada selisih kedua perlakuan tersebut. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 5 tanaman, sehingga derajat bebas dalam uji T berpasangan adalah 4. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah perbedaan hasil antara pupuk A dan pupuk B tersebut cukup besar secara statistik, ataukah perbedaannya hanya terjadi karena variasi data yang bersifat alami. Untuk menjawab pertanyaan yang ini digunakan uji T berpasangan, yang memang dirancang untuk membandingkan dua perlakuan pada objek yang sama. Perhitungan statistik ini menunjukkan bahwa nilai T hitung adalah sekitar min 0,62. Nilai ini kemudian kita bandingkan dengan nilai T tabel pada taraf signifikan 5% dengan derajat bebas 4. Berdasarkan tabel distribusi T, nilai kritis berada pada rentang tertentu yang tidak dilampaui oleh T hitung kita. Artinya nilai T hitung tidak cukup besar untuk menolak hipotesis 0. Dengan demikian, keputusan pengujian adalah gagal menolak H0, yang berarti bahwa berdasarkan data yang tersedia, tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara pertumbuhan tanaman yang diberi pupuk A dan yang diberi pupuk B. Dengan kata lain, kedua jenis pupuk dapat dikata memberikan hasil pertumbuhan yang relatif setara dalam kondisi penelitian ini. Demikian pemaparan saya mengenai analisis statistik pada soal 7. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses perhitungan serta interpretasi hasilnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ersa Aprilia dengan NIM C1011251189 dari kelompok 1 akan memaparkan contoh soal yang saya dapati. Jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil analisis data mengenai perbandingan efektivitas pupuk A dan pupuk B menggunakan uji statistik Piret t-test. Analisis ini dilakukan karena setiap batang tanaman menerima dua perlakuan pupuk yang dibandingkan secara berpasangan.
sehingga metode uji T merupakan pendekatan yang tepat untuk mengetahui apakah kedua pupuk memberikan hasil pertumbuhan yang berbeda secara signifikan. Dalam uji statistik, langkah berikutnya adalah menghitung varian sampel selisih yang diperoleh sebesar 0,308 serta simpangan baku sebesar 0,55498. Kemudian dihitung standar error atau galat baku dari rata-rata selisih yaitu 0,24819. Nilai-nilai ini digunakan untuk menentukan statistik uji T. Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai T hitung sebesar 12,33 dengan derajat bebas sebanyak 4. Jika dibandingkan dengan nilai T kritis pada taraf signifikan 5%, yaitu 2,776, maka T hitung jauh lebih besar daripada T kritis. Hal ini menunjukkan bahwa kita menolak hipotesis nol yang menyatakan tidak ada perbedaan antara perlakuan kedua pupuk. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pupuk A dan pupuk B. Secara statistik, pupuk A memberikan pengaruh pertumbuhan yang lebih tinggi. Selain itu, interval kepercayaan 95% berada pada rentang 2,37 hingga 3,75, yang menguatkan bahwa selisih positif tersebut konsisten dan meyakinkan. Dengan demikian, pemaparan hasil analisis ini